Oke, selamat siang semua. Kita kembali bertemu pada pembelajaran ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, satu orang memimpin kita dalam doa. Kami persilakan. Bapak, kami ya melalui tugas kesehatan naik kami akan mensupport pada sore ini tolong berikan yang bisa kekuatan dengan kebenaran yang kami bisa berada di sebelah kami tolong berikan kekuatan yang bisa kami sesuai Bapak yang juga ada di sekitar dan Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Yang pertama, kesepakatan kelasnya itu adalah jangan memainkan komputer tanpa instruksi dari saya. Ya, jangan memainkan komputer tanpa instruksi dari saya. Yang kedua, boleh bertanya ketika saya menjelaskan. Karena kalau lewat nanti waktunya kamu bisa lupa. Yang ketiga, kalau ada yang permisi, silakan hanya melambaikan tangan dan silakan keluar. Tidak perlu meminta izin lagi. Ya, cukup seperti kode seperti itu saja. Ya, kita lanjutkan. Pernah mendengar AI? Ya, yang sudah pernah mendengar AI angkat tangan? Hampir semua. Satu orang, coba bantu saya apa yang kamu ketahui tentang AI. Satu orang. Ayo, silakan. Coba kamu dulu. Kamu kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Menurut saya yaitu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ya, terima kasih, betul. Dan selain kecerdasan buatan, AI itu juga adalah tergolong mesin cerdas. Ya, mari kita lihat memahami peran dan konsep utama kecerdasan artifisial, ya, atau yang sering dikatakan KA. Ya, pada sejarahnya pada tahun 1950 hingga 2020 ini adalah merupakan sejarah dari terciptanya AI atau kecerdasan artifisial. Jadi pada tahun 1950 konsep awal AI itu adalah alat Turing test untuk sebagai standar kecerdasan mesin. Makanya tadi saya katakan adalah mesin cerdas. Ya. Bagaimana mesin cerdas bisa diciptakan pada saat itu. Selanjutnya, pemrograman berbasis aturan dan logika simbolik menjadi fokus utama pada tahun 1960. Ini adalah sejarahnya bertahap. Pada 1980, pembelajaran mesin, algoritma mulai belajar dari data, bukan hanya aturan tetap. Apa yang dimaksud dengan data, belajar dari data? Oke, yang dimaksud belajar dari data itu adalah ketika kamu mempergunakan misalkan ChatGPT atau Google Gemini, ya, ketika kamu mengetik dan menyampaikan data kepada ChatGPT, maka dia akan memproses data itu. Dan data itu akan tersimpan pada ChatGPT dan sewaktu-waktu akan ditampilkan kembali. Berbeda dengan aplikasi seperti Microsoft Word. Microsoft Word kita hanya mempergunakan seperti font. Ya, fontnya itu bisa kita gunakan hanya seperti itu. Tetapi dia tidak bisa mengolah data. Nah, itulah kecerdasan dari artifisial tadi. Selanjutnya pada tahun 2000 dikenallah istilah deep learning atau pembelajaran mendalam. Ya, jadi lebih komplekslah dia penggunaan dari data tadi. Ya, lebih komplekslah dia penggunaan dari data tadi. Contoh.
Bagaimana mobil bisa membaca apakah manusia ada di depan atau tidak kalau tidak dikasih datanya? Pasti akan diuji coba terlebih dahulu. Ketika ada orang yang sedang lewat, ada sensor yang membaca, mendeteksi, oh ini manusia. Maka ketika mobil itu membaca itu manusia, maka dia akan memberikan signal kepada pengendali atau pengemudi, supir. Dia akan berbunyi, ya, dia akan berbunyi, mobil itu akan berbunyi. Dan kalau dia ditingkatkan lagi seperti penggunaan driver otonom, ya, tahu kalian driver otonom? Mobil tanpa pengemudi, ya, mobil tanpa supir, tidak ada supirnya, ya, dia membaca marka-marka jalan, dia tahu bagaimana itu membelok, bagaimana itu jalan, bagaimana lubang, bagaimana juga ada halangan di depan. Jadi bisa berjalan mobil itu tanpa ada supirnya. Nah, itu juga adalah melalui data. Diproses data itu yang dimasukkan. Bagaimana kerangka dasar kecerdasan artifisial? Komponen utama dan hubungannya. Ya, dilihat di situ mulai dari persepsi, ya, perception. Ya, bagaimana kemampuan sistem mengenali dan memahami data dari lingkungan. Contoh seperti suara. Apakah sekarang kita bisa membuat suara artis itu seperti kedengaran asli? Bisa kan? Bagaimana gambar orang itu bisa kita edit seolah-olah kita berada di Paris, Prancis, padahal kita nggak pernah ke sana sama sekali, ya kan? Nah, bagaimana juga sensor-sensor berfungsi, itu tadi yang saya katakan, ya, itulah persepsinya tadi. Baru masuk dia ke penalaran, ya, penalaran. Bagaimana reasoning itu memproses data untuk mengambil keputusan logis, ya, untuk mengambil keputusan. Jadi seperti sensor, kalau dia sudah tahu itu ada orang atau ada tembok di situ, seperti mobil tadi, kalau sudah tahu dia tidak akan jalan lagi, dia akan berhenti. Itu adalah keputusan. Paham? Paham ya? Itulah keputusannya. Artinya kalau dia sudah tahu dia bahaya di situ, sudah terdeteksi, oh ada jurang, dia tidak akan jalan lagi, dia akan berhenti. Nah, itulah keputusan. Baru problem solving, pemecahan masalahnya. Bagaimana menerapkan pengetahuan dan penalaran untuk menyelesaikan tugas dan tantangan kompleks secara efektif. Ya, dia bisa menyelesaikan masalah, tetapi tidak semua harus kita gunakan, ya. Dia hanya bisa membantu, tapi lebih cerdas tetap siapa? Manusia. Oke. Selanjutnya, pembelajaran. Kemampuan AI memperoleh pengetahuan baru dari pengalaman dan data tanpa pemrograman ulang eksplosif. Itu tadi yang saya katakan. AI akan semakin cerdas kalau kita semakin banyak memberikan kata-kata kepada AI itu. Ini adalah contoh-contoh penggunaan AI pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asisten virtual. Mungkin sama kalian ada nih ya, di handphone kalian ya. Ada Siri kan? Ada Google Assistant. Ada kan yang membantu menjawab pertanyaan kalian kan? Ya. Baru rekomendasi belanja online. Siapa di sini yang pernah belanja online? Kamu, si Rehab. Oke, pertanyaan saya. Ketika kamu pernah belanja online, jangan dulu belanja dulu. Ketika kamu lihat dulu satu produk dan kamu lihat produk itu, contoh mengenai peralatan otomotif. Pasti setelah kamu lihat 1-2 kali, yang muncul nanti di berandanya itu apa? Pasti akan banyak rekomendasi peralatan otomotif kan? Betul?
itu adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan AI. Sama seperti YouTube. YouTube, kalau kamu sering menonton film kartun-kartun, maka nanti rekomendasi yang datang sama kalian itu akan film kartun-kartun. Itu pekerjaan siapa? AI. Ya, itu pekerjaan AI. Itulah cara kerja AI. Dia tahu apa yang akan kita lakukan. Ya, selanjutnya pengolahan gambar medis. Ya, pengolahan gambar medis. Jadi AI mengidentifikasi penyakit dari foto ronsen atau MRI dengan tingkat akurasi tinggi. Jadi AI sudah juga dipergunakan di mana? Di tenaga kesehatan. Ya, tidak perlu lagi dokter-dokter itu susah membaca ronsen. Langsung terdeteksi dia. Kalau dia gambar seperti ini, oh, ini penyakitnya ini. Artinya apa? Di dalam dunia kesehatan pun AI sudah banyak dipergunakan. Dan yang selanjutnya, ini yang terkait dengan jurusan kita. Kendaraan otonom. Ya, mobil tanpa pengemudi menggunakan AI untuk navigasi dan menjaga keselamatan di jalan. Jangan terkejut kalian kalau di Amerika dan di Cina itu sudah ada mobil tanpa pengemudi. Taksi di sana tidak perlu lagi ada supir. Ya, yang datang sama kita nanti hanya mobil, tidak ada manusianya di dalam. Jadi kita nanti akan berhadapan dengan mobil-mobil seperti itu, seperti robot. Selanjutnya, apa dampak positif kecerdasan artifisial dalam berbagai sektor? Ada dampak positifnya, tapi nanti ada juga dampak negatifnya. Ya, yang pertama, AI mengotomatiskan tugas rutin, mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia. Artinya, AI itu bisa seperti yang kamu katakan tadi, mengefisiensikan tugas. Ya, contoh, kalau kamu tidak tahu apa arti dari katakan dulu serabutan. Ada yang mengerti sini arti serabutan? Serabutan. Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, kalau kamu tidak tahu apa yang dimaksud dengan serabutan, sekarang kita praktekkan. Silakan buka Chrome masing-masing, buka langsung ChatGPT-nya. Ayo, ChatGPT pada Chrome-nya masing-masing. Ya, silakan dibuka ChatGPT-nya. Kita mau terapkan langsung ya penggunaan kecerdasan artifisial. Oke, silakan. Sudah semua? ChatGPT? Sudah. Coba ketik apa arti serabutan? Jangan itu nunggu. Ketik dulu ini ya. Itulah kau ketik. Apa arti serabutan? Serabutan. Sudah? Kamu mana? Apa yang kau buka? Kamu ada Sudah muncul? Mana Chrome-nya ini? Supaya bisa kita mempergunakan fasilitas dari ChatGPT itu atau AI itu, kita harus terlebih dahulu punya akun ya, akun Google ya. Jadi ada beberapa komputer yang ada akun, ada yang tidak ada akun. Coba sekarang buat prompt-nya. Apa itu prompt? Prompt itu adalah perintah untuk ditugaskan kepada AI. Ya, prompt itu adalah perintah.
Tolong buat seperti ini kata-katanya. Tolong buatkan sama saya. Tolong buatkan sama saya gambar. Ketik ya. Tolong buatkan sama saya gambar atau poster. Tolong buatkan sama saya gambar atau poster tentang. Tolong buatkan sama saya gambar atau poster tentang. Sudah? Cinta otomotif. Ada yang sudah berhasil? Bisa? Mana posternya? Coba perlihatkan. Cinta otomotif. Iya. Ada lagi yang lain? Ini belum? Ya, cinta otomotif. Ya. Pasti dia akan berkaitan dengan gambar-gambar tentang otomotif. Nah, tantangan utamanya apa? Yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan dan implementasi AI yaitu banyak ya. Satu, keterbatasan data. Makanya data itu sangat mahal. Ya, data itu sangat mahal. Ya. Baru yang kedua bisa bias algoritma. Bisa bias. Baru kebutuhan etika. Jadi banyak yang salah mempergunakan AI, ya. Baru privasi pengguna, ya. Privasi pengguna juga bisa terbongkar, ya. Baru kompleksitas pengembangan. Inilah tantangan utamanya. Ya, risiko dan dampak negatif kecerdasan artifisial itu ada risiko AI dan ada juga potensi dampak negatifnya. Ya, yang pertama pengangguran. Kenapa dikatakan pengangguran? Karena manusia ini nanti akan digantikan semua oleh AI. Di Jepang untuk pelayan-pelayan kafe, resto itu tidak manusia lagi yang dipergunakan. Yang dipergunakan adalah robot. Robot itu adalah AI. Ya. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, satu orang ingin menyampaikan apa yang kamu dapatkan dari materi pembelajaran hari ini. Kamu dulu. Nah, kamu tadi yang berhasil kan membuat. Silakan sampaikan dulu. Berdirilah, berdiri. Kita bisa tahu mana yaitu bisa berguna dan membantu efisiensi terhadap manusia. Lagi? Itu membantu efisiensi pada manusia. Iya, memang efisiensi, membantu efisiensi, membantu pekerjaan. Hanya itu yang kamu dapatkan. Ya, satu orang lagi. Kamu nak, coba apa yang bisa kau dapatkan dari hasil belajar kita hari ini? Yang bisa saya dapatkan pada hari ini yaitu kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan atau perkembangan yaitu dari tahun 1950 sampai saat ini yang hingga saat ini bisa membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dan bisa mempermudah segala aktivitas manusia. Oke, terima kasih. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan bosan-bosan terus untuk belajar, jangan bosan-bosan terus untuk mencari tahu informasi ya tentang kecerdasan artifisial. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Terima kasih, kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Oke, silakan boleh keluar.